Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan bahas lanjutan dari aturan sinus yang video sebelumnya, yaitu materi aturan kosinus. Ya, jadi di sini kita banyak menggunakan trigonometri cos ya. Nah, sama yang dicari dari aturan kosinus yaitu sisi dan sudut suatu segitiga. Jadi ketika kita mempunyai segitiga A, B, C, kemudian di seberang sudut A kita sebut sebagai sisi A ya. Di seberang sudut B kita sebut sebagai sisi B kecil. Di seberang sudut C besar kita sebut sebagai sisi C kecil. Nah, yang dicari adalah sisi dan sudut. Pertama ketika sisi. Ya, jadi mencari sisi bisa menggunakan aturan kosinus jika diketahui dua sisi mengapit satu sudut. Dua sisi B sama C mengapit sudut A. Ya, berarti yang dicari adalah seberangnya atau A. Nah, berarti mencari A itu sama dengan, kita langsung gunakan akar saja. Sisi selain A berarti kan B sama C yang mengapitnya ya. Berarti B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC, kemudian cos sudutnya A. Seperti ini. Jadi kalau tadi dua sisi BC mengapit satu sudut, artinya kan ketika sisi di sini sudutnya tidak tahu, ketika sisi C di sini sudutnya tidak tahu, dan juga ketika sudutnya A sisinya tidak tahu. Jadi aturan kosinus bisa dipakai ketika tidak ada yang berpasangan. Dan khusus untuk mencari sisi adalah dua sisi mengapit satu sudut. Maka kita bisa gunakan rumus ini. Nah, cukup satu pola yang harus kamu ingat ini. Maka untuk mencari yang lain, misalkan kita mau cari sisi B, ya, maka yang mengapit pasti kan A sama C, sudutnya B. Berarti untuk B, yaitu akar, nah pasti ini A, C sama B ini ya. Yang mengapit berarti A sama C kan, berarti A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC. Cos sudutnya adalah B. Kemudian yang terakhir C kan ini. Berarti sebelah sininya yang mengapitnya A sama B, sudutnya C. Berarti akar yang mengapit adalah A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB cos sudutnya C. Oke, ini kita kotakkan supaya bisa dikhususkan. Nah, ini adalah untuk mencari sisi. Bagaimana kalau yang dicari adalah sudut? Kalau yang dicari adalah sudut, biasanya itu ketika tiga sisi diketahui. Tiga sisi diketahui. Nah, bagaimana kalau misalkan ketika kita mau cari sudut A? Nah, berarti yang harus kamu lihat adalah yang mengapit A itu apa? B sama C kan? Nah, berarti kita tulisnya untuk mencari cos A, berarti yang mengapit tadi B sama C, berarti B kuadrat tambah C kuadrat yang mengapitnya dikurangi A nya sendiri dibagi 2 yang mengapit 2BC. Ini ya. Gimana kalau mau cari cos B? Sama, B itu kan yang mengapit apa? A sama C kan, berarti A kuadrat tambah C kuadrat kurang B nya sendiri dibagi 2AC. Nah ini. Sementara yang terakhir, kalau misalkan mau cari sudut C, cos C, berarti yang mengapit apa dia? A sama B kan. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat kurangi sudutnya C berarti kan C kuadrat per 2AB. Oke. Jadi di sini kita bisa mencari semua sisi yang ada ataupun semua sudut yang ada. Tetapi syaratnya adalah
Untuk mencari sisi haruslah ada dua sisi mengapit satu sudut. Untuk mencari sudut adalah diketahui 3 sisi yang ada pada soal, seperti itu ya. Nah, mungkin untuk rumusnya ini bisa di screenshot terlebih dahulu supaya nanti ketika menjawab soal ingat. Oke, kakak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah ini kita akan masuk ke contoh. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh. Di sini ada soal yang pertama. Nah, tadi kan sudah kasih tahu di awal ya. Jadi kalau misalkan kita menentukan sisi BC itu tadi BC, atau dia di seberang sudut A, maka dia disebut A kecil. Nah, di dalam soal diketahui ada dua sisi mengapit satu sudut. Maka kita menggunakan aturan kosinus yang tadi. Kebetulan A yang dicari, berarti untuk mencari A adalah akar. Selain A ada apa? B sama C kan? Berarti B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Nah, bisa dibuka lagi rumus yang sebelumnya. Sehingga B itu berarti kan seberang sudut B besar, berarti ada 6 kuadrat ditambah C kecil seberang sudut C besar, berarti 8 ya. Dikurangi 2 kali 6 kali 8 cos A, sudut A nya yaitu 30 derajat. Oke, sehingga A sama dengan akar 6 pangkat 2 berapa? 36 tambah 8 pangkat 2 berapa? 64 dikurangi 2 kali 6 kali 8. 6 kali 8 48 dikali 2 96 ya. Kemudian cos 30 nilai setengah akar 3. Sehingga A sama dengan 100 ya. Ditambah, dikurang 96 bagi 2 itu kan 48. Akar 3. Oke. Mungkin sampai sini dulu untuk sisinya, karena dia kan ada akar dalam akar, jadi cukup sampai sini aja untuk mencari sisinya. Jadi sisi A adalah akar 100 dikurang 48 akar 3. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh yang berikutnya. Ini ya, yang dicari adalah nilai X dan juga nilai Y. Nilai X dan juga nilai Y. Nah, karena dalam segitiga ini yang diketahui adalah 3 sisi, 1 175, 2 125, 3 100 akar 2, maka kita bisa mencari sudut ya, seperti yang sebelumnya. Jadi yang pertama kali kita cari adalah sudut X di sini. Kita menggunakan aturan kosinus. Sehingga cos X ya, dia diapit oleh 100 akar 2 dengan 175, maka 100 akar 2 kuadrat ditambah 175 kuadrat dikurang seberangnya 125 kuadrat dibagi 2 kali yang mengapitnya 100 akar 2 dan 175, sehingga cos X sama dengan 100 pangkat 2 itu 10.000, akar 2 pangkat 2 itu 2, jadi 2 kali 10.000 itu adalah 20.000 ditambah 175 dipangkatkan 2, berarti kan 175 dikali 175. Kita hitung terlebih dahulu. 5, 2, 35, 36, 37, 8 ya. 5 kali 7, 35, simpan 3, 49, 51, 52. 7 tambah 5, 12. 1, 7, 5, 12, 1, 6, 10, 3, 30625. 30625 dikurangi 125 dikali 125. 125 dikali 125. 5, 2, 10, 11, 12, 1, 6, 2, 50, 1, 2, 5, 2, 16, 1, 5, 15625 15625 dibagi
2 kali 100 kali 175 akar 2 ya. Berarti berapa? 3.500 akar 2. 0 kurang 1. Oke, kemudian untuk yang atas cos X sama dengan 30.625 dikurangi 15.625 itu kan 15.000 ditambah 20.000 itu berarti 35.000 ya. Dibagi 35.000 akar 2. Nah, di sini kan ada 35.000 di atas, ada 35.000 di bawah. Kita coret. Sisa 1 per akar 2, kita kalikan akar 2 per akar 2. Sehingga cos X sama dengan 1 per akar 2 ketemu akar 2 kan 2. Akar 2-nya tulis ulang. Sehingga X sama dengan berapa? Cos berapa adalah setengah akar 2. Cos ya 45 derajat. Sehingga nilai sudutnya adalah 45 derajat. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah apa? Y ya. Nah, Y ini adalah tinggi segitiga. Jadi kita bisa menggunakan rumus luas segitiga. Meskipun belum dibahas, nanti kita akan bahas insya Allah di video selanjutnya. Kita akan coba. Nah, saya kasih tahu dulu ya. Jadi cara mencari luas segitiga itu salah satunya adalah setengah. Semoga muat ya, setengah dikali sisi yang mengapit. Di sini ada 100 akar 2, ada 175. 100 akar 2 dikali 175 dikali sin sudutnya tadi kan 45 derajat. Setengah kali 100 akar 2 dikali 175 sin 45 sama dengan rumus luas segitiga yang biasa adalah alas kali tinggi bagi 2. Berarti 175 tingginya Y bagi 2. Itu ya. Nah, di sini berarti kita bisa coret nih per 2 per 2. 175 dikali 100 akar 2 itu kan 17500 akar 2 dikali sin 45 sendiri adalah setengah akar 2. 175 Y. Oke. Setengah akar 2 dikali akar 2 kan 2 per 2 atau 1. Jadi ini 1. Sehingga ini tetap 17.500 sama dengan 175 Y. Sehingga Y-nya sendiri adalah 17.500 dibagi 175, yaitu Y-nya 100. Ya. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya 45 derajat, nilai Y-nya adalah 100 untuk panjang sisinya. Nah, mungkin cukup ya untuk contoh kali ini. Semoga bisa diulang lagi, dipahami lagi supaya lebih paham. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya ilmu yang kalian dapatkan semakin berkah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini ketika ada pertanyaan ataupun request materi atau soal-soal yang lain. Oke, boleh di screenshot terlebih dahulu ya. Kakak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekian dari kakak. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.